kasih untuk berkat-Mu yang mengalir dan mengalir setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, memberkati pujian penyembahan ini. Kau hadir, Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku,
dengan sayangmu. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayang-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di minggu ketiga ini untuk datang ke hadirat Tuhan, guna mendengar, duduk diam, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Untuk itu, sebelum kita memulai, baiklah kita bangkit berdiri bersama-sama, tundukkan kepala, dan kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, dimanapun keberadaan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi tidak akan pernah terhambat atau terhalang oleh ruang dan waktu. Dan kami yakin dan percaya bahwa saat ini juga Engkau hadir di tempat kami masing-masing dengan kasih-Mu yang sama dan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, sebentar kami rindu Tuhan untuk duduk diam di depan, mendengarkan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Berbicaralah Tuhan sesuai dengan hati yang Engkau taruh untuk kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, namun ruang dan waktu tidak akan pernah membatasi kasih Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Demikian pula Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, tidak lebih hanya sekedar alat-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk membuka hati kami masing-masing, mendengarkan akan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Kami telah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kembali berjumpa kita di dalam hari Minggu yang penuh dengan kasih ini. Dimanapun kita masing-masing berada, kasih Tuhan akan melawat kita dengan tidak kurang suatu apapun juga. Untuk minggu siang hari ini, kita akan belajar dengan tema ketaatan seorang hamba Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka kitab suci kita di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-6. Demikian tertulis, "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Ini sungguh firman yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Sanggupkah kita melakukan ini? Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam catatannya. "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, bukan suatu hal yang mudah untuk kita melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu. Mungkin kita mengatakan, "Oh, itu kan katanya. Oh, itu masa yang lalu." Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada siang hari ini Tuhan ingin menyampaikan hal ini kepada kita agar kita menyadari bagaimana caranya untuk kita menjadi seorang hamba Tuhan. Banyak orang rindu untuk mendapatkan predikat hamba Tuhan. Banyak orang rindu akan menjadi hamba Tuhan. Namun, bukannya saya tidak menghargai, saya sangat salut dan menghargai sekali bagi Bapak Ibu yang terbeban dan terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Karena tidak setiap orang berkesempatan menjadi hamba Tuhan. Dan perlu diingat bahwa hamba Tuhan tidak identik dengan pendeta. Hamba Tuhan tidak identik dengan gembala. Tapi hamba Tuhan adalah setiap orang yang siap bekerja di ladang Tuhan, menyediakan waktu, tenaga, dana, dan dirinya untuk dipakai Tuhan menjadi alat. Itulah hamba Tuhan. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa hamba Tuhan itu adalah seorang pendeta, hamba Tuhan itu seorang gembala. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Dikala Anda mampu melayani pekerjaan Tuhan, dimanapun Anda berada, Anda adalah hamba Tuhan. Dan yang menghargai Anda sebagai hamba Tuhan bukan manusia, tapi Tuhan sendiri yang akan memberikan penghargaan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah engkau pernah kecewa, janganlah engkau pernah sakit hati, janganlah engkau pernah terluka hatimu dikala engkau tidak dihargai oleh orang sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi menangislah dikala hidupmu tidak berharga di mata Tuhan, dan kau tidak akan dipakai oleh Tuhan menjadi hamba-Nya lagi. Kita melihat ini. Kembali saya ingin bacakan. "Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi." Minimal ada 3 hal yang kita pelajarin dari ayat ini. Yang pertama, dikatakan aku memberi punggung kepada orang-orang yang memukul aku. Artinya bahwa kita siap menerima pukulan ataupun siksaan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Hendaknya kalimat ini tidak diartikan secara lahiriah, namun terlebih kepada arti yang tidak lahiriah, yaitu siap menerima sindiran, kecaman, cacian, makian, gosip yang dilakukan orang-orang di belakang kita. Artinya mereka mengatakan segala sesuatunya bukan di hadapan kita,
tetapi di belakang kita. Tidak jarang dilakukan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Yang tidak jarang adalah teman sepelayanan kita juga. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dikala engkau menyediakan dirimu menjadi seorang hamba Tuhan, siapkan dirimu untuk menerima semuanya ini. Siapkah engkau dicabut di belakang punggungmu? Siapkah engkau dihina dan dihujat di belakangmu? Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun engkau berada. Seorang hamba Tuhan harus siap memikul salib. Jangan pernah engkau merasa sakit hati. Jangan engkau pernah merasa terhina. Atau engkau merasa diinjak-injak harga dirimu. Tetapi siapkanlah dirimu. Siaplah untuk menerima semuanya. Kalau dengan bahasa lugasnya, telan saja semuanya itu. Engkau tidak melakukan tapi engkau difitnah, telan saja. Engkau tidak melakukan tapi engkau dicaci maki, telan saja. Karena itulah akan mencerminkan siapa diri Anda. Hamba Tuhan bukan sekedar predikat, tetapi hamba Tuhan merupakan suatu kondisi, keadaan yang mencerminkan bahwa kita seorang hamba Tuhan. Yang kedua, siap tidak mempertahankan harga diri. Dan pipiku kepada orang yang mencabut jenggotku. Ini berbicara akan sesuatu yang berharga. Dan kita lindungi, yaitu pipi. Seringkali kita cium pipi sebagai suatu penghormatan kepada orang yang kita hormati. Seringkali kita cium pipi juga menunjukkan kasih kita kepada orang itu. Halo. Tetapi dikala kita dikatakan bahwa aku akan memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku, artinya kita memberi pipi kita kepada orang yang hendak mencabut jenggot kita. Artinya apa? Pipi adalah melambangkan kasih kita. Siapkah kita memberikan kasih kepada orang yang akan mencabut jenggot kita? Halo? Di sini berbicara mengenai hal-hal yang sangat spiritual dan bukan secara lahiriah. Yang ketiga, siap menghadapi hinaan tanpa harus merasa tidak dihargai atau dihina. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini sungguh hal yang luar biasa. Di sini kita menunjukkan bahwa kita tidak mempertahankan harga diri kita. Kita tidak menghargai bahwa kita adalah orang yang harus dihormati. Kita harus yang disanjung-sanjung. Tetapi kita adalah seorang hamba Tuhan. Yang seringkali seorang hamba diidentikan dengan keset tempat kita membersihkan kaki. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak mudah untuk kita menjadi seorang hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan bukanlah predikat. Tetapi hamba Tuhan adalah suatu perilaku, perbuatan yang kita nyatakan kepada dunia ini. Siapkah kita melayani seseorang dikala kita sudah dikecewakan oleh mereka? Siapkah kita tetap berdoa untuk orang yang menipu kita? Halo? Siapkah kita tetap berdoa dikala seseorang yang pernah menyakiti kita, yang pernah melukai kita sedang dalam kesulitan? Siapkah kita berdoa tanpa diketahui oleh orang lain bahwa kita berdoa untuk orang-orang yang telah melukai kita? Itulah esensi sebenarnya seorang hamba Tuhan. Jadi yang pertama, kita siap menerima penghinaan, gosip, cercaan di belakang punggung kita atau di belakang kehadiran kita. Yang kedua, kita siap memberikan pipi kita dikala jenggot kita dicabut. Artinya apa? Kita siap untuk tidak mempertahankan harga diri kita dikala kita dicaci maki. Dan yang ketiga, siap menghadapi hinaan tanpa harus merasa terhina dikala kita dinodai dan bahkan diludahi oleh orang lain. Memang bukan hal yang mudah. Dan belum tentu seorang hamba Tuhan mampu menerima penghinaan yang demikian. Namun inilah kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan.
Dan firman ini juga berlaku untuk diri saya sendiri. Kita harus bersyukur dengan Tuhan. Dan di dalam Yesaya 50 ayat ke-7 ada tertulis, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak mendapat malu. Ini suatu hal yang luar biasa, suatu iman yang cukup memadai bagi seorang Nabi Yesaya. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Dia punya iman yang besar bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia puji, sanggup menolongnya di dalam semua keadaan yang sedang dialami. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak mendapat malu. Mengapa seorang hamba Tuhan mampu menerima dan menikmati perlakuan semua ini? Karena mereka membaca, mendengar, merenungkan, dan mampu mempraktekkan dalam hidup keseharian akan segala firman Tuhan yang telah diterimanya. Banyak orang mengatakan, wah, saya sudah membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu 50 kali. Hebat. Saya tidak mengatakan itu jelek. Tidak. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak dari firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, berapa ayat yang sudah pernah kita praktekkan dalam hidup kita? Itu yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan mengatakan, bukan untuk membaca dan sekedar merenungkan firman Tuhan, tetapi melakukan kehendak Bapa yang tertera di dalam firman Tuhan. Berapa banyak kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Sudahkah kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar ingin mendapatkan predikat saja tanpa kita siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Dikala engkau siap untuk melakukan kebenaran firman, berdoalah untuk orang yang pernah menyakiti engkau. Berdoalah untuk orang yang telah melukai engkau. Dan akan lebih bahagia lagi dikala semua doamu yang engkau naikkan itu tidak diketahui oleh siapapun juga selain Bapa yang di surga. Jangan pernah engkau membanggakan dirimu dengan mengatakan, aku berdoa untuk dia sekalipun dia menyakiti aku. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Dikala engkau membanggakan diri, maka apa yang engkau lakukan itu sia-sia. Tetapi siapkah engkau berlutut di dalam kamarmu dan engkau berdoa kepada Tuhan dengan melepaskan berkat dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mengapa kita bisa melakukan itu? Mengapa kita mampu melakukannya? Minimal ada 3 hal yang perlu kita catat. Yang pertama, karena kita yakin Tuhan menolong sehingga kita tidak mendapat noda. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Apa yang ditulis oleh Yesaya. Jadi, jangan pernah kita bergantung atau berharap kepada manusia. Tetapi berharaplah dan minta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita sehingga kita tidak mendapat noda. Yang kedua, mampu meneguhkan hati bagaikan gunung batu dan tidak akan tergoyahkan oleh masalah maupun situasi yang ada. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Kita akan teguh berharap kepada Tuhan. Kita akan teguh tetap berpegang kepada semua kebenaran firman-Nya. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah satu-satunya tempat untuk bergantung kepada kita. Dan yang ketiga, karena tahu dengan pasti bahwa aku tidak akan mendapat malu. Perlu dipahami dengan benar. Tidak akan mendapat malu bukan untuk ukuran manusia, namun untuk ukuran Tuhan. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kadangkala lebih takut kepada manusia. Kita takut malu di hadapan manusia. Kita takut harga diri kita direndahkan.
Sehingga kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan diri, memproteksi diri kita, mengadakan suatu reaksi yang reaktif. Padahal sesungguhnya semuanya sia-sia. Karena apa? Kita butuhkan bukan penghargaan atau pujian dari manusia, tetapi dari Tuhanlah yang kita harapkan. Karenanya, kurang tepat dikala kita takut kepada manusia. Ketika kita malu kepada manusia, sehingga kita berusaha untuk menjaga martabat dan mawah diri kita. Kita sering menjaga harga diri kita dengan berbagai macam dan berbagai cara. Padahal yang Tuhan kehendaki bukan itu. Seperti sering saya sampaikan, janganlah engkau menangis dikala hidupmu tidak dihargai oleh manusia. Tetapi menangislah dikala hidupmu tidak berarti bagi Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, hendaknya kita menyadari bahwa yang memberikan arti dalam hidup kita bukan manusia, tetapi Tuhan. Kita tidak butuh pujian, kita tidak butuh sanjungan dari manusia, tapi kita butuh penilaian dari Tuhan sendiri. Yesaya 50 ayat 8 berkata, Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Ini adalah suatu iman yang sungguh luar biasa. Untuk ayat ini pun ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita butuh kebenaran yang dari Tuhan dan bukan dari manusia. Karena kebenaran yang dari Tuhan bersifat absolut. Sedangkan kebenaran manusia itu relatif dan subjektif. Di mana dikatakan dia yang menyatakan aku benar sudah dekat. Perlu Bapak Ibu Saudara-saudara ingat bahwa kebenaran itu bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. Karena kebenaran Tuhan absolut adanya. Kebenaran manusia relatif dan itu subjektif. Mungkin hal ini benar menurut seorang, belum tentu benar bagi yang lain. Mungkin hal ini benar bagi yang lain, belum tentu benar bagi kita. Dari sinilah kita hendaknya mampu introspeksi diri kita dan membawa diri kita hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan menilai kita. Yang kedua, kebenaran yang dari Tuhan itu tidak mungkin bisa dibantah oleh manusia. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Kata Tuhan. Kebenaran manusia masih bisa disalahartikan oleh yang lain. Seperti contoh yang sederhana, dikala kita melihat 2 sisi mata uang, yang sebelah kiri mungkin mengatakan, oh saya melihat lambang Garuda. Yang sebelah sisi mengatakan, oh saya melihat tulisan 100 rupiah. Yang mana yang benar? Mungkin menurut yang sebelah kiri, yang kanan salah. Menurut yang sebelah kanan, yang kiri salah. Karena dia melihat dari sisi yang berbeda. Inilah manusia. Jadi kebenaran manusia itu adalah relatif dan subjektif. Tetapi kebenaran dari Tuhan adalah absolut. Yang ketiga, untuk menemukan kebenaran yang hakiki hanya ada di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah kita saling menyalahkan maupun menghakimi. Karena benar menurut kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karenanya terima saja apa adanya. Dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Jadi kita tidak perlu mencari lawan untuk berperkara. Marilah kita bergandengan tangan, saling mengasihi. Kalau kita menganggap bahwa diri kita adalah hamba Tuhan, mari bersama-sama ulurkan tangan kepada siapapun juga dia, baik dia hamba Tuhan, jemaat biasa maupun pengerja, karena mereka semua berkarya di ladang Tuhan. Inilah pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Dan sebagai ayat terakhir, Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepadanya, kepada Allahnya. Marilah kita takut akan Tuhan
dan mendengarkan suaranya, serta percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Dikala kita percaya akan nama Tuhan dan kita bersandar kepada Allah, maka tidak ada yang perlu kita risaukan, tidak ada yang perlu kita takutkan, dan kita tidak akan pernah gelisah dalam hidup kita. Karena seberat apapun masalah, cobaan, dan pergumulan yang kita hadapi, dikala kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Mungkin kita melihat seakan-akan sudah tidak ada jalan dalam hidup kita, sudah tidak ada pengharapan lagi. Semua orang mungkin memusuhi kita, semua orang menghina kita, semua orang menyingkirkan, menyisihkan kita. Tapi ingat, Tuhan yang luar biasa, Allah yang kita sembah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang tetap setia kepada kita. Kita bisa tidak setia kepada Allah, tapi Allah tidak mungkin tidak setia kepada kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun kalian berada, dan di saat ini engkau bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dari GPKDI Victory, renungkan dan camkan firman Tuhan, bahwa kebenaran yang hakiki hanya ada di dalam Tuhan dan bukan di dalam manusia. Marilah kita belajar untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita dan bersandar kepadanya. Inilah kunci ketaatan dan keberhasilan seorang hamba Tuhan di dalam pelayanan. Karena penilaian datang dari Tuhan dan bukan dari manusia. Jangan engkau takut dikala pelayananmu dinilai oleh manusia. Jangan pernah engkau kecewa dikala pelayananmu tidak dihargai oleh manusia. Jangan engkau sedih dikala pelayananmu tidak pernah dianggap sebelah mata oleh rekan-rekanmu. Tetapi berbahagialah engkau dikala pelayananmu dihargai oleh Tuhan. Karena hidup kita bukan untuk manusia, tetapi kita untuk Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang akan memberikan penilaian atas segala pelayanan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama menempatkan diri kita sebagai seorang hamba Tuhan. Kembali saya ingatkan, hamba Tuhan tidak identik dengan pendeta. Hamba Tuhan tidak identik dengan gembala. Tetapi hamba Tuhan adalah setiap insan manusia yang bersedia, tunduk, taat, dipimpin oleh Roh Kudus, dan dipakai menjadi alatnya oleh Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, siapkan dirimu untuk engkau dipakai Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan predikat padamu. Engkau adalah hamba-Ku, hamba Tuhan. Jadi bukan ditentukan oleh manusia, tapi Tuhanlah yang akan menentukan engkau. Sekali lagi, jangan pernah engkau merendah diri. Jangan pernah engkau merasa tidak dihargai. Mungkin engkau hanya sekedar penerima tamu. Mungkin kau sekedar petugas kolektor. Ingat bahwa sekalipun engkau hanya penerima tamu yang dengan senyum engkau mengatakan selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, engkau luar biasa hari ini. Engkau adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Upahmu tidak lebih kecil dari hamba Tuhan yang khotbah di atas mimbar. Ingat, Tuhan tidak pernah melihat kehebatan kita khotbah di atas mimbar. Tapi Tuhan melihat hati kita untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekecil apapun yang tugas Tuhan berikan kepadamu, engkau sedang menjadi seorang hamba bagi Tuhan. Lakukan semua itu dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, jangan pernah engkau berharap mendapatkan upah dari manusia. Tetapi berdoa biar upah yang dari surga turun atasmu. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dimanapun berada, yang engkau telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dari GPKDI Victory untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Inilah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita dan menempatkan kita sebagai hamba Tuhan. Hendaknya kita bisa memahami dan mencerna dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah mendengarkan dengan baik firman Tuhan di siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, baiklah kita masuk di dalam doa untuk mengucapkan syukur bahwa kita telah menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau di siang hari ini kami boleh menerima kebenaran firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Untuk mengingatkan kepada kami
bahwa seorang hamba Tuhan bukanlah predikat, tetapi seorang hamba Tuhan adalah orang yang dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyampaikan kabar baik kepada siapapun yang kita temui. Karenanya Bapa, jadikan kami pribadi lepas pribadi menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang siap berkarya di ladang Tuhan tanpa menuntut penghormatan maupun penghargaan dari manusia. Karena kami tahu Tuhan, semua apa yang kami lakukan sebagai hamba-Mu tidak akan pernah sekali-kali sia-sia, dan kami akan mendapatkan upahnya dari surga. Karena kami bekerja bukan untuk manusia, namun kami bekerja untuk kerajaan Allah. Dan Engkaulah Raja di atas Raja, Allah di atas Allah, yang akan memberikan penilaian dan memberkati kami berada di lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang Kau berikan di siang hari ini. Dan biarlah Engkau menjadikan hamba-hamba-Mu ini pribadi lepas pribadi menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami mampu Tuhan untuk menyatakan kepada dunia bahwa inilah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Bapa, kami mohon belas kasihan daripada Engkau untuk memberi kesempatan dan kemampuan kepada kami untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara, yang sudah barang tentu jauh dari segala kesempurnaan. Karenanya Bapa, hamba memohon belas kasihan dari Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan melawat kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada dengan kasih. Sehingga Roh Kudus sendiri akan memberikan pencerahan dan pengertian serta hikmat yang lebih dalam lagi akan segala kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada siang hari ini. Jadikan kami Tuhan bukan hanya sekedar pembaca, pendengar, perenung daripada firman-Mu, namun jadikan kami juga pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita sebagai pernyataan iman untuk boleh menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Tuhan Yesus Kristus, Anaknya, dan terlebih lagi Tuhan Roh Kudus akan memampukan kepada kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bahkan menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa mengucap syukur dan siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya! Bersama kita katakan, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.